Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pemetaan kadastral ingin mempresentasikan PPT kami yang diberi judul keperluan teknis PTSL, yang mana anggota kelompok kami adalah saya sendiri Ibnu Maulana dengan nomor NIM 20136104 dan Rani Salvianti dengan NIM 20136071 dan Tasya Putri Azahra. A. Dasar hukum. Dalam ketentuan teknis PTSL ini ada beberapa dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang dasar pokok-pokok agraria. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Nomor 14 Tahun 2008 dan Nomor 4 2011 tentang informasi geospasial. Ada pula beberapa Perpres dan Permen seperti Perpres Nomor 17 Tahun 2015 yang mengatur tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional, dan Permen Negara Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1997 yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 8 2015 tentang organisasi dan tata ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Bidang Badan Pertahanan Nasional. Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 33 Tahun 2006 yang mengatur tentang surveyor kadastar berlisensi. Dan terakhir adalah Permen Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pelaksanaan PTSL. Pelaksanaan PTSL ini satu, ketersediaan peta dasar pendaftaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, peta dasar dapat berupa dapat berupa peta foto udara, dapat berupa citra satelit yang beresolusi tinggi, dan dapat berupa peta garis. Spesifikasi dari peta dasar foto udara atau CSRT yang digunakan sebagai peta kerja adalah memiliki ketelitian geometrik setelah dikoreksi, yakni daerah pemukiman, komersil, dan industri itu harus memiliki ketelitian 0,33 mm dikali skala peta, dan untuk yang non-pemukiman, non-komersil dan non-industri itu dengan ketelitiannya 0,5 mm dikali skala peta. Peta dasar yang digunakan disarankan menggunakan peta dasar terbaru yang tersedia. Ketersediaan peta dasar pendaftaran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria dan atau Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, peta dasar dapat berupa spesifikasi dapat berupa seperti yang saya bilang tadi. Next slide, Tasya, udah dibaca nih. Tuhan. 2. Metode pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Ada 4 metodenya seperti 1. Terestrial, fotogrametris, pengamatan satelit, kombinasi terestrial, fotogrametris, dan pengamatan satelit tersebut. 3. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah oleh Satgas Fisik dapat dilakukan petugas ukur Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional. 2. Kantor Jasa Surveyor Kadastar Berlisensi atau KJSKB. Dan yang ketiga adalah Surveyor Kadastar Berlisensi atau SKB. Petugas pelaksanaan wajib memperhatikan sebagian berikut. 1. Pelaksanaannya harus
terintegrasi dengan data pertahanan pada aplikasi komputerisasi kegiatan pertahanan atau KKP. 2. Memiliki akses ke aplikasi KKP. 3. Menjaga dan memelihara data pertahanan di aplikasi dan menjaga kerahasiaan password di dalam aplikasi. Kewenangan petugas pelaksanaan bidang tanah. 1. Pemimpin KJSKB diberikan wewenang setara dengan Kepala Seksi Survei, Pengukuran, dan Pemetaan. Sedangkan untuk surveyor kadaster dan asisten surveyor kadaster diberi wewenang yang sama dengan petugas ukur atau petugas pemetaan Kementerian ATR atau BPN. Kewenangan setara ini dalam artian dalam mengakses aplikasinya tersebut. Jumlah tanah yang dihitung sebagai relasi pekerjaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap seperti jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan yang telah terdaftar. 4. Proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah. Objek pengukuran adalah seluruh bidang tanah yang belum terdaftar maupun yang sudah terdaftar, yang berada dalam satu wilayah administrasi secara lengkap sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Proses pengukurannya tuh seperti persiapan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, yang mana prosesnya ini seperti inventarisasi sebaran titik dasar teknik, inventarisasi bidang tanah terdaftar dan atau yang belum terdaftar, koordinasi dan sosialisasi dengan instansi lain, perangkat desa dan masyarakat, inventarisasi ketersediaan data pendukung, penyiapan peralatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan yang terakhir penyediaan peta kerja. Dalam pemasangan tenda bidang tanah, 1. Tanda batas dapat berupa titik atau patok batas sebagaimana diatur dalam Permen Negara Agraria atau Kepala Badan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kedua, pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemilik tanah yang mana pemilik bertanggung jawab atas kebenaran tanda batas tersebut. Tanda batas dilakukan sebelum Satgas Fisik datang melakukan pengukuran dan pemetaan. Petunjuk tanda batas bidang tanah. Penunjukan dilakukan oleh si pemilik tanah yang tidak boleh diwakili. Kedua, penunjukan dapat diwakili atau didampingi ketua RT RW, kepala dusun atau nama lain untuk melengkapi pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis. Penetapan batas bidang tanah, penetapan pelaksanaan bersamaan dengan penunjukan batas oleh pemilik tanah tersebut secara langsung, dan pelaksanaan pengukuran bidang tanah itu dilakukan dari pengukuran bidang tanah yang belum terdaftar dan terdaftar. Baiklah, saya akan melanjutkan. Metode pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap yaitu 1. Metode terestrial. Pengukuran secara langsung di lapangan dilakukan dengan cara mengambil data, ukuran sudut dan jarak yang dikerjakan dengan teknik-teknik pengambilan data triliterasi atau jarak, triangulasi sudut atau triangulasi sudut dan jarak dengan menggunakan pita ukur, distometer, teodolit, elektrolit, total stasiun. 2. Metode fotogrametris. Salah satu metode pengukuran yang dapat mendukung percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, pengukuran bidang tanah dengan metode fotogrametris mengikuti ketentuan sebagai berikut. 1. Pengukuran dilakukan dengan cara melakukan identifikasi batas bidang-bidang tanah dengan menggunakan peta foto atau peta garis, hasil fotogrametris, dan menarik garis ukur untuk batas bidang tanah yang jelas dan memenuhi syarat. 2. Pengukuran terestris dilaksanakan sebagai pengukuran suplesi dan atau pengukuran panjangan sisi bidang tanah sebanyak A. Minimal 1 sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja paling kecil 1:2,500 atau lebih besar. Misalnya, skala peta kerja paling kecil 1:2.500, skala 1:1000, skala 1:500. B.
Semua sisi bidang tanah untuk pekerjaan dengan skala peta kerja lebih kecil dari 1:2500. Misalnya 1:3000 skala 1:5000. Apabila dengan pengukuran bidang tanah ditemukan adanya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan belum terpetakan. Peta dasar yang digunakan harus memuat informasi: 1. Sumber data, 2. Proyeksi peta, 3. Koordinat reference frame yang digunakan, 4. Waktu perekaman, 5. Metode pengukuran bidang tanah. 3. Metode pengamatan satelit. Pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal global elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan GPS geodetik. 4. Metode kombinasi terestrial, fotogrametris, dan atau pengamatan satelit. Pengukuran bidang tanah yang merupakan perpaduan dari pengukuran terestris, fotogrametris, dan atau pengamatan satelit. Pengumpulan informasi bidang tanah. Kegiatan pengumpulan informasi bidang tanah berlaku untuk bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. 1. Informasi toponimi seperti tempat ibadah, perkantoran, sekolahan, pasar, dan objek wisata. 2. Informasi nama jalan, RT atau RW, sungai, saluran. 3. Informasi penggunaan tanah dan atau pemanfaatan tanah. 4. Informasi NIB terhadap bidang tanah sertifikat yang belum mempunyai NIB. 5. Informasi peta koordinat TM3 derajat terhadap bidang tanah sertifikat yang masih berkoordinat lokal. 6. Informasi peta desa atau kelurahan yang baru apabila ada pemekaran wilayah desa atau kelurahan lama. 7. Informasi nilai tanah dan atau informasi tambahan lain yang diperlukan. 5. Pelaksanaan pemetaan tanah. A. Proses pemetaan bidang tanah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi Autodesk Map dan aplikasi komputerisasi kegiatan pertanian. B. Setiap bidang tanah yang dipetakan harus diberi nomor identifikasi bidang. Kegiatan pemetaan bidang-bidang tanah meliputi: A. Pembuatan peta bidang tanah. 1. Peta bidang tanah dibuat untuk setiap satuan wilayah desa atau kelurahan, 1 RW dan 1 RT. 2. Peta bidang tanah merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang tanah mengenai letak, batas, luas bidang tanah berdasarkan petunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan. 3. Peta bidang tanah bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atau hak bidang tanah seseorang yang digunakan untuk bahan pengumuman data fisik dalam rangka penertiban sertifikat hak atas tanah. 4. Peta bidang tanah ditandatangani oleh Ketua Satgas Fisik. 5. Contoh format peta bidang tanah hasil kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap dapat dilihat di lampiran. B. Pembuatan peta terdaftar. 1. Peta terdaftar adalah peta yang menggambarkan bidang atau beberapa bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 2. Pembuatan peta pendaftaran dilakukan secara digital pada aplikasi KKP. 3. Pembuatan daftar peta pendaftaran. 1. Semua peta pendaftaran yang telah dibuat harus dibukukan dalam daftar peta pendaftaran. 2. Daftar peta pendaftaran memuat data-data mengenai nomor lembar dan skala peta dalam sistem proyeksi TM3 serta cakupan desa atau kelurahan. 3. Pembuatan daftar peta pendaftaran dilakukan secara digital pada aplikasi KKP. D. Pembuatan surat ukur. 1. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.
2. Surat ukur yang dimaksud menyajikan informasi tekstual tentang lokasi, bidang tanah, dan informasi geografisnya tentang bidang tanah tersebut. Cara dengan menggunakan pembuatan daftar tanah. 1. Semua bidang tanah, baik yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum maupun pemerintahan dengan suatu hak maupun tanah negara yang terletak di desa atau kelurahan yang bersangkutan dibukukan dalam daftar tanah. 2. Daftar tanah dibuat per desa atau kelurahan dalam aplikasi KKP. 3. Daftar tanah dibuat dengan menggunakan daftar isian 203. Tata cara pengisiannya mengacu pada PMNA atau KBPN nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan K. Pelaksanaan PP nomor 27 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. F. Pembuatan daftar surat ukur. 1. Setiap surat ukur yang telah diterbitkan dicatat dalam daftar surat ukur. 2. Daftar surat ukur memuat data mengenai nomor surat ukur, tanggal penerbitan, luas bidang NIB, nomor peta pendaftaran, dan nomor kotaknya, letak tanah, dan nomor gambar ukur serta keterangan. 3. Pembuatan daftar surat ukur dilakukan secara digital pada aplikasi KKP. 6. Entry data dan integrasi pada KKP. A. Entry data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah dilakukan pada aplikasi KKP. B. Entry data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik pada aplikasi KKP menghasilkan informasi tentang gambar, ukur, peta bidang tanah, daftar tanah, peta pendaftaran, surat ukur, serta informasi lainnya. C. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP akan menghasilkan nomor identifikasi bidang NIP. D. Setiap bidang tanah yang telah dipetakan pada peta pendaftaran dan terintegrasi pada KKP merupakan bidang tanah yang harus sudah divalidasi dalam KKP. 7. Pengumuman. A. Pengumuman untuk memenuhi azas publisitas dan memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak, dan bentuk bidang tanah. B. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan atau dipetakan. C. Apabila terdapat bidang tanah sertifikat yang tidak dapat dipetakan meskipun dalam satu desa atau kelurahan tersebut telah dipetakan. D. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian panitia adjudikasi percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukur tanah yang tercantum pada peta bidang tanah, maka dilakukan perubahan pada peta bidang tanah dan peta pendaftaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya. D. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman yang berdasarkan penelitian panitia adjudikasi percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukur tanah yang tercantum pada peta bidang tanah, maka dilakukan perubahan pada peta di bidang tanah dan peta pendaftaran. 8. Kendali mutu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. Yaitu A. Kendali mutu pada dasar pendaftaran. Kendali mutu pada dasar pendaftaran mengacu kepada toleransi peta dasar. Yang pertama, daerah pemukiman komersial atau industri ketelitian yang digunakan adalah 0,3 mm kali skala peta.
kedua, daerah non-permukaan, non-komersial, non-industri, ketelitian yang digunakan adalah 0,5 mm kali skala peta. B. Kendali mutu pengelolaan data aplikasi KKP, yaitu yang pertama, validasi data spasial, yang kedua, validasi data tekstual. Ruang lingkup kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah sistematis lengkap, yaitu yang pertama, ketersediaan peta dasar pendaftaran, yaitu 3, pendaftaran foto udara. Yang kedua, foto peta citra satelit resolusi tinggi atau disebut dengan nama CSRT. Yang ketiga, peta garis. Yang kedua, metode pelaksanaan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah. Yang pertama, metode terestrial. Yang kedua, metode fotogrametris. Yang ketiga, metode pengamatan satelit. Yang keempat, metode kombinasi terestrial, fotogrametris, dan atau pengamatan satelit. Yang ketiga, petugas pelaksanaan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah. Yang pertama, petugas ukur Kementerian ART atau BPN. Yang kedua, kantor jasa surveyor kadaster berlisensi KJSKB. Yang ketiga, surveyor kadaster berlisensi SKB. Yang ketiga, proses pengukuran bidang tanah dan pengumpulan informasi bidang tanah. Yang pertama, persiapan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah. 2. Pemasangan tanda batas bidang tanah. Ketiga, penunjukan tanda batas bidang tanah. Keempat, penetapan batas bidang tanah. Yang kelima, pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Yang keenam, pengumpulan informasi bidang tanah. Kemudian adapun pemetaan bidang tanah, entry data dan integrasi pada KKP, pengumuman, kendali mutu kegiatan pengukuran dan atau pemetaan bidang tanah sistematis lengkap. Terus yang terakhir pelaporan. Kembali lagi kepada moderatornya Ibnu. Baiklah, terima kasih kepada Tasya dan Rani telah melanjutkan penjelasan tadi. Sekianlah dari diskusi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.